Dewan Juri terhormat, kami sebagai tim oposisi percaya dengan tidak mengukur empati orang dalam untuk layanan sektor publik itu nantinya akan berdampak baik pada individu ataupun masyarakat nantinya. Oke, satu poin klarifikasi untuk tim pemerintah. Satu, mereka gagal untuk mengkarakterisasi layanan publik yang baik itu seperti apa, Dewan Juri. Lihat apa parameter ukuran dari layanan publik yang baik itu. Satu, adanya profesionalitas yang ada di dalam layanan publik itu sendiri. Seperti bagaimana orang-orang bisa menghandle berbagai pekerjaan yang ada dalam situ, bukan? Dan yang kedua adalah ketika orang-orang yang dalam situ mempunyai skill yang sangat tinggi di dalam bidangnya, sehingga kalaupun misalkan empati dia kurang, ini akan saya jelaskan lebih detail pada poin argumentasi saya. Lalu kenapa pada akhirnya hal ini dapat tercapai di sisi kami Dewan Juri? Karena kami tidak mengedepankan suatu yang sikap yang namanya empati, yang dimana empati ini belum tentu orang tersebut memiliki yang namanya skill ataupun profesionalitas yang tinggi. Karena yang namanya suatu empati masih saja bisa ya silakan. Oke, Dewan Juri terhormat, saya telah menjelaskan kepada Anda bentuk dari pelayanan publik seperti apa yang akan terjadi dalam kedua sisi, bukan? Oleh karena itu dari tim oposisi mereka sama sekali tidak mendengarkan hal tersebut. Oke, baik. Tim pemerintah hanya menjelaskan bahwasanya ketika orang punya empati tinggi, punya sifat menolong, otomatis mereka bisa yang namanya profesional, bisa langsung memiliki skill yang tinggi. Namun tidak ada step analisis di bagian mereka sendiri. Kenapa pada akhirnya empati bisa berpengaruh sebesar itu? Oke, pada akhirnya kenapa pada akhirnya layanan publik yang baik itu tidak tercapai di sisi mereka? Karena mereka hanya menginginkan kerja yang maksimal hanya melalui empati, tapi mereka tidak jelaskan bukan kenapa pada akhirnya empati berpengaruh besar itu seperti itu di layanan publik. Mereka hanya bermain di satu skenario yang dimana empati itu penting agar bisa diterima dan mereka sekaligus pasti punya yang namanya profesionalitas ataupun skill yang tinggi. Oke, 2 poin sanggahan untuk mereka. 1, mereka mengatakan bahwasanya empati bisa menyelesaikan suatu pekerjaan yang secara maksimal. 3 respon. Pertama, kami katakan tidak. Buktinya banyak orang yang tidak punya empati tinggi namun bisa saja memiliki kerja yang maksimal, bukan? Contoh lihat bagaimana misalkan seorang polisi, apakah dia dengan tidak empati terhadap pelaku karena memang memiliki kesalahan dia bekerja tidak maksimal? Tentu tidak, bukan Dewan Juri. Dan respon yang kedua, kalaupun misalkan iya dengan harap empati ini kita bisa menyelesaikan kerja secara maksimal, hal ini tidaklah efektif Dewan Juri. Karena mengapa? Lihat misalkan kita analogi misalkan seorang dokter misalkan, ketika dia lebih mengedepankan yang suatu yang namanya empati, menerima untuk semua pasien, apakah dengan empati itu Anda bisa menghasilkan semua pasien? Tentu tidak, bukan Dewan Juri. Malah hal ini akan justru berdampak buruk pada akhirnya. Respon yang ketiga, justru di sisi tim pemerintah lah yang akan berdampak buruk pada akhirnya dengan harapan empati ini. Karena dengan harap empati ini adanya kebaikan yang muncul dalam suatu sektor layanan publik yang akhirnya akan berujung pada suatu kerugian, bukan? Oke, masuk kepada poin sanggahan yang kedua. Mereka juga mengatakan bahwasanya empati penting untuk menjaga nama baik di perusahaan. Respon pertama, kami katakan tidak. Buktinya ada orang yang punya empati tapi masih buktinya ada orang yang punya empati namun masih bisa memperburuk nama perusahaan, bukan? Seperti misalkan seorang dokter tadi ataupun pelayan yang menerima karena empati namun tidak memikirkan tidak aturan-aturan yang di belakang lingkungan pekerjaan mereka. Dan kalaupun misalkan iya empati itu perlu, kami rasa ini tetap tidak dapat dibenerin karena orang yang punya skill lebih penting profesionalitasnya ya karena sudah terjamin di dalam dirinya sendiri. Oke, masuk 2 argumentasi kenapa pada akhirnya kami menolak mosi perdebatan kita pada hari ini. 1, dampak terhadap individu. Ketika kita mengukur tingkat empati orang untuk bekerja di sektor layanan publik, hal ini akan terjadinya halangan ekonomi dalam individu itu sendiri. Sadari ketika Anda punya skill ataupun kualitas yang tinggi, profesionalitas, namun dibataskan oleh empati Anda yang mana empati Anda itu adalah bukan seberpengaruh itu dalam suatu layanan sektor publik Dewan Juri. Hal inilah yang berbahaya karena mengapa? 1, pada level individu Anda akan kehilangan kesempatan untuk kerja, bukan? Yang dimana padahal skill ataupun profesionalitas Anda sudah ada dalam diri Anda sejak lama. Dan yang kedua, pada level pekerjaan, orang-orang yang mempunyai sektor layanan publik di sana tidak mendapat orang-orang yang berkompeten karena hanya kita menilai empati, yang dimana empati bukan hanya suatu pekerjaan yang satu-satunya alasan. Dan yang ketiga, pada level ekonomi orang-orang tidak akan merata
ke perekonomiannya, karena orang empati saja yang ditunjuk untuk masuk kepada sektor layanan publik yang pada akhirnya mereka akan terhalang. Oke, masuk kepada step analisis kami. Apabila kita tidak menerima orang empati saja dalam sektor layanan publik, satu, semua individu punya kesempatan yang sama bukan untuk mencari lapangan pekerjaan. Bandingkan yang diinginkan oleh tim pemerintah yang dimana mereka menginginkan bahwasanya hanya orang-orang yang memiliki empati tinggi, pada akhirnya orang-orang yang tidak memiliki empati dibiarkan begitu saja. Oke, yang kedua, lapangan kerja nantinya mendapati orang-orang yang berkompeten karena mereka berusaha untuk menerima, menyeleksi semua orang-orang yang ada tanpa menilai empati itu sendiri. Dan yang ketiga adalah keterhalangan ekonomi pun akan berkurang bukan ketika kita memperluas adanya peluang orang-orang untuk masuk pada sektor layanan publik yang memiliki skill yang lebih besar. Oke, skenario terburuk di sisi kami mungkin bisa saja halangan ekonomi itu tetap terjadi di dalam suatu individu ataupun masyarakat. Namun di sisi kami setidaknya halangan ekonomi itu bukan dari sulitnya mencari lapangan pekerjaan yang dikarenakan oleh masalah empati itu sendiri. Oke, masuk kepada argumentasi saya yang kedua, yaitu dampak terhadap masyarakat. Hal ini bisa memicu adanya pengangguran, Dewan Juri. Oke, sadari ketika Anda adalah mempunyai satu skill yang sangat luar biasa, misalkan Anda memiliki skill untuk melayan kasir di market misalkan, dan Anda sudah cocok dalam hal tersebut. Lalu Anda dipaksa untuk kerja lain karena empati Anda yang sangat-sangat kurang dinilai, Dewan Juri. Hal inilah yang berbahaya, karena kenapa? Satu, pada akhirnya tidak semua orang tidak semua orang dapat langsung beralih bakatnya dari satu ke hal yang lain, bukan? Misalkan Anda seorang kasir yang sudah profesional, lalu Anda disuruh untuk membuka suatu bisnis yang pada akhirnya Anda bukan mampu dalam hal tersebut, dan pada akhirnya Anda akan bingung, bukan? Dan yang kedua, skill yang Anda miliki pada akhirnya akan sia-sia di rumah, dan pada akhirnya hal tersebut akan terpendam begitu saja. Dan ketiga, Dewan Juri, disinilah awal mulanya bagaimana pengangguran itu terjadi, bukan? Oke, masuk kepada step analisis kami. Apabila kita tidak menerima orang-orang yang bekerja di sektor layanan publik saja terhadap berdasarkan empati, maka orang bisa bekerja sesuai dengan skill. Orang bisa mendapat peluang yang lebih besar, orang bisa bekerja sesuai dengan skillnya dan dia tidak akan bingung, bukan? Dan yang kedua, skillnya bisa dapat digunakan sesuai tempatnya sendiri. Dan yang ketiga, pada akhirnya peluang masyarakat kerja akan lebih banyak. Sehingga itu alasan kenapa pada akhirnya kami menolak mosi perdebatan kita pada hari ini. Pertama, dampak terhadap individu agar tidak adanya kehalangan ekonomi, dan dua, dampak terhadap masyarakat agar tidak memicunya pengangguran. Terima kasih.